Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Bank Syariah. Berikut nama-nama anggota kelompok kami: Dian Puspitasari, Erina Nuralifianti, Ilma Asriningtyas, dan Khairatul Islamiyah. Silahkan disimak dan dipahami terlebih dahulu. Konsep dasar Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Produk penyaluran dana dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Produk yang ditawarkan adalah murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil antara lain musyarakah dan mudharabah. Yang keempat, pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Produk pembiayaan prinsip akad pelengkap antara lain hiwalah atau alih hutang piutang, rahn, gadai, qard, wakalah, dan kafalah. Sejarah perkembangan Bank Syariah. Proses berdirinya perbankan syariah. Pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung, Bait At-Tamwil, di Salman ITB, dan di Jakarta Koperasi Ridho Gusti. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Bank Muamalah, Bank Syariah pertama di Republik Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Muamalah Indonesia (BMI), yang sesuai akta pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada UU Nomor 7 Tahun 1992. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998, di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di tanah air, dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia. Arah perkembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 sampai 2019 telah sampai pada masa akhirnya. Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia periode 2020 sampai 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap
perekonomian nasional, dan pengembangan sosial. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah, perbedaannya antara lain yang pertama, dasar hukum bank syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan. Yang kedua, kegiatan operasional, yaitu bank syariah beroperasi dengan menggunakan hukum Islam. Yang ketiga, resiko usaha, yaitu bank syariah menerapkan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang keempat, sumber likuiditas jangka pendek, yaitu perbankan syariah hanya menggunakan sumber keuangan dari kegiatan operasional yang menerapkan hukum Islam. Pada bank konvensional, perbedaannya antara lain yang pertama, dasar hukum bank konvensional, yaitu bank konvensional hanya diminta untuk patuh pada aturan undang-undang perbankan serta aturan dari OJK dan Bank Indonesia saja. Yang kedua, kegiatan operasional, yaitu bank konvensional menganut prinsip bebas nilai. Yang ketiga, resiko usaha, yaitu bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga. Yang terakhir, sumber likuiditas jangka pendek, yaitu bank konvensional memperoleh uang bebas dari emiten apapun yang ada. Kekuatan dan kelemahan bank syariah. Kelemahan bank syariah. 1. Sistem perhitungan yang rumit. 2. Inovasi dalam penawaran produk. 3. Memerlukan tenaga perbankan profesional. Kekuatan bank syariah. 1. Terhindar dari riba. 2. Berdasarkan syariat Islam. 3. Keuntungan diberikan berdasarkan bagi hasil. 4. Dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. 5. Bank syariah sudah dilengkapi fasilitas net banking. 6. Sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Produk-produk perbankan syariah. 1. Tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank. 2. Deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. 3. Gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. 4. Pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi hutang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. 5. Giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilet giro selain kartu ATM. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.